Adab sebelum ilmu atau sikap dan karakter sebelum pengetahuan. Hal inilah yang menentukan berkah tidaknya sebuah ilmu di dalam kehidupan seseorang. Seperti apa lebih jelasnya? Simak uraiannya di Live Restoration serial video kali ini. Halo persahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa di akhir minggu kali ini. Seperti biasa bersama saya Agus Kanalendra di Live Restoration serial video. Sebagaimana Live Restoration serial video ditujukan untuk menghadirkan berbagai pembelajaran kehidupan, tentu ada baiknya kalau di episode kali ini kita juga membahas tentang satu hal esensial yang sangat menentukan berkah atau tidaknya hal yang sudah kita pelajari. Hal ini adalah sebagaimana yang sudah saya katakan di awal video kali ini, yaitu adab. Sambil menyimak isi video kali ini, pastikan Anda juga menyempatkan diri untuk subscribe YouTube channel ini, Agus Kanalendra. Kalau Anda belum subscribe, sambil aktifkan juga lonceng notifikasinya. Temukan juga lebih banyak inspirasi yang ada di berbagai playlist yang ada di YouTube channel ini agar Anda bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh dari berbagai inspirasi restorasi kehidupan dan transformasi diri yang dibagikan di YouTube channel ini. Tentu kita sudah sering mendengar istilah adab sebelum ilmu. Tapi seberapa penting hal ini benar-benar terwujud di dalam kehidupan kita? Saya pribadi mendapati hal ini benar sekali adanya. Bukan sekali dua kali ketika saya belajar atau ketika saya memfasilitasi pembelajaran, saya menemukan ada saja orang-orang yang belajar di kelas yang sama, menyimak dengan segala materi pembelajaran dan kelengkapan belajar yang sama, bahkan fasilitas belajar yang sama, tetapi kemudian mereka mendapatkan manfaat yang berbeda dari ilmu yang sudah mereka dapatkan. Ada yang kemudian mendapatkan manfaat terbaik dari ilmu yang mereka dapatkan, ada juga yang seolah-olah ilmu itu hanya numpang lewat saja dalam hidup mereka dan tidak ada manfaat signifikan yang kemudian menjadi berkah dari ilmu itu. Selidik punya selidik, ternyata yang menjadikan sebuah ilmu berkah atau tidak adalah adab itu tadi. Berulang kali memfasilitasi berbagai kelas pembelajaran, saya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa ada 4 adab yang hendaknya kita jaga dalam proses belajar. Selama 4 adab ini ada, maka seizin Tuhan Yang Maha Kuasa, hendaknya ilmu yang kita pelajari bisa menjadi berkah dalam hidup kita. Apa saja 4 adab ini? Yang pertama adalah yang seringkali saya katakan sebagai adab terhadap sumber ilmu, yaitu adab terhadap Tuhan sebagai sumber dari segala ilmu. Yang hendaknya mengingatkan kita bahwa setiap kali kita akan belajar, kita akan mempelajari sesuatu, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu, memanjatkan niat yang tulus, agar ilmu yang sudah kita pelajari itu bisa menjadi manfaat dalam hidup kita. Seberapa sering ketika kita belajar, kita lupa berdoa atau lupa memanjatkan niat yang tulus pada Tuhan sebagai sumber dari segala ilmu, agar ilmu itu diizinkan menjadi berkah dalam hidup kita. Jika sering, maka pastikan jadikan video ini sebagai reminder untuk kita setiap kali belajar melibatkan Tuhan dalam setiap gerak langkah kita, dengan cara berdoa dan memanjatkan niat yang tulus. Yang kedua, adab terhadap ilmu itu sendiri. Disadari atau tidak, setiap ilmu memiliki nilai tukarnya masing-masing. Atau dalam bahasan sehari-hari kita sering menyebutnya sebagai nama mahar. Apa saja nilai tukar dari sebuah ilmu ini? Selain mencakup waktu, tenaga, dan biaya, juga mencakup satu hal yang hendaknya ada dalam setiap proses belajar, yaitu kesungguhan. Yes, setiap ilmu selalu mensyaratkan nilai tukar untuk diperoleh, entah itu waktu, tenaga, dan biaya. Tapi yakinlah, tanpa adanya kesungguhan, maka waktu, tenaga, dan biaya yang sudah dikeluarkan itu akan berakhir sia-sia. Yang ketiga, adab terhadap perantara turunnya ilmu. Ingat, segala ilmu bersumber dari Tuhan. Tapi ilmu itu bisa sampai pada kita berkat adanya perantara yang menjadikan ilmu itu bisa turun kepada kita atau sampai kepada kita. Maka pastikan kita selalu menghormati orang yang sedang membagikan ilmu pada kita, entah itu guru, pengajar, pendidik, atau siapapun itu. Sadari bahwa ketulusan mereka atau keridhoan mereka menjadi salah satu penentu berkahnya ilmu itu dalam hidup kita. Tunjukkan sikap hormat yang baik, jangan belajar dengan berleha-leha, atau jangan menunjukkan adab yang sudah dari awal saja sudah ingin menciderai proses belajar yang kita lalui bersama sang perantara turunnya ilmu itu. Percayalah, tidak ada kebetulan apapun di balik setiap pembelajaran. Jangan pernah merasa tinggi hati, jangan pernah merasa bahwa orang yang sedang menjadi perantara turunnya ilmu ini lebih kurang berpengalaman daripada kita.
kita bisa berjumpa dengan mereka dan melalui sebuah proses pembelajaran bersama mereka, pastilah ada sebuah skenario semesta yang matang yang mempertemukan kita bersama mereka. Pastinya ada hal yang bisa kita petik dari perjumpaan bersama mereka itu. Hormati waktu dan tenaga yang mereka sudah keluarkan untuk bisa mengemas dan menyampaikan ilmu itu dari sang sumber ilmu kepada kita. Dan yang terakhir yaitu adab terhadap diri sendiri. Menghormati diri sendiri sebagai sosok yang akan belajar, yang sedang belajar, dan yang sudah belajar. Ketika akan belajar, pastikan kita mengatur waktu, tenaga, dan berbagai kelengkapan lainnya agar kita bisa belajar dengan baik. Karena itulah tanda kita menghormati diri sendiri. Ketika sedang belajar, pastikan kita fokus dengan baik, jangan biarkan atensi kita terdistraksi oleh hal-hal apapun yang bisa menyabotase masuknya ilmu itu ke dalam diri kita. Dan ketika sudah belajar, renungkan yang sudah kita pelajari, praktekkan yang sudah kita pelajari. Dengan itulah kita menghormati diri kita dengan memastikan kita mempraktekkan yang kita pelajari. Kunci dari masuk dan berkahnya ilmu dalam hidup kita adalah tingginya adab dan rendahnya hati. Mari pastikan kita meninggikan adab kita ketika belajar dan merendahkan hati kita ketika belajar. Itulah sebaik-baik sikap dan karakter dalam belajar. Sekian dulu perjumpaan singkat kita di episode Live Restoration serial video akhir minggu kali ini. Semoga apa yang didapat tadi menjadi manfaat bagi hidup Anda. Like video ini kalau Anda merasa mendapatkan manfaat sehingga akan membantu YouTube untuk juga menyebarkan, merekomendasikan video ini pada lebih banyak orang di luar sana yang mungkin saja memerlukan manfaat yang sama. Subscribe YouTube channel ini Agus Kanalendra. Kalau Anda belum subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasi sehingga Anda bisa terus mendapatkan informasi setiap kali saya mengunggah berbagai informasi terbaru di YouTube channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu dimanapun Anda berada bersama mereka yang Anda kasihi.